Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita, meneruskan kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami, yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadhil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafidhahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan kaidah yang keenam dari Qawaid Kubra, kaidah-kaidah yang besar, yaitu i'malul kalam aula min ihmalihi. Memfungsikan suatu ucapan lebih utama, lebih baik daripada menghilangkannya, mengabaikannya. Dan kita masuk pada cabang kaidah dari kaidah kubra ini, yaitu kaidah pertama dari cabang yang ada, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal suatu ucapan itu harus dibawa kepada makna yang hakiki. Tidak boleh dibawa kepada makna apa lawan dari hakiki kemarin? Majazi. Dan pembahasan tentang majaz telah kita singgung. Di antara para ulama ada yang menetapkan adanya majaz di dalam bahasa Arab, dan di antara mereka ada yang mengingkari majaz di dalam bahasa Arab. Dan keduanya memiliki tinjauan masing-masing. Bagi yang mengikuti pendapat adanya majaz di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab, karena memang memahami suatu kalimat secara asal maknanya hanya satu, ketika dipalingkan kepada makna yang lain berarti itu sudah majaz. Seperti kata al-asad, apa artinya? Singa. Jadi asad itu maknanya cuma satu, singa. Dan ketika kita palingkan menjadi seorang yang pemberani, seorang yang lantang di dalam berkhutbah, tatkala konteks kalimat kita bawa pada ra'aitul asada yakhtubu 'alal mimbar, saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar, maka di sini mereka mengatakan ini adalah majaz. Karena kata singa makna hakikinya adalah hewan buas yang kita kenal. Ketika kata singa kita maknai dengan seorang yang pemberani, maka ini majaz. Namun para ulama yang lain yang mengingkari adanya majaz memahami bahwasanya kata singa dimaknai dengan seorang yang pemberani, seorang yang lantang ketika berkhutbah, ini hakiki. Mengapa? Karena mereka memahami ucapan itu dipahami sesuai dengan apa yang terlintas di dalam pikirannya. Tidak ada seorang pun yang memahami ketika mendengar ucapan seseorang, saya melihat singa khutbah di mimbar, tidak ada yang memahami singa betulan khutbah di atas mimbar. Semua memahami yang dimaksud adalah seorang khatib yang pemberani. Nah, ketika orang-orang, ya kebanyakan manusia memahami itu apa adanya, maka menurut para ulama yang mengingkari adanya majaz, ini hakiki. Ya, singa dibawa kepada makna hewan buas, itu hakiki. Singa dibawa kepada makna seorang yang pemberani, itu juga hakiki. Tidak ada majaz menurut mereka. Nah, di antara alasan mereka menolak adanya majaz, karena dikhawatirkan ketika majaz ini dibuka, maka akan banyak penyimpangan-penyimpangan dari kalangan ahli bid'ah, khususnya ketika membahas tentang masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada penjelasan tentang hakikat. Halaman 134.
Berkata al-muallif hafizahullahu taala, macam-macam hakikat. Dan ini kemarin kita singgung ya, pembahasan ini sebenarnya dibahas dalam ilmu usul fiqh. Ya, semoga nanti nyambung gitu ya. Taib, macam-macam hakikat. Hakikat terbagi menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama hakikat lughawiyah. Apa lughawi? Bahasa. Maknanya adalah sebuah lafaz yang digunakan pada makna aslinya dalam bahasa Arab. Jadi hakikat sesuai dengan bahasa Arab. Dan ini bisa kita ketahui dengan melihat kitab-kitab kamus bahasa Arab. Contoh lafaz as-salatu. Lafaz apa? Salat. Dalam bahasa Arab berarti berdoa. Salat secara asal makna bahasa Arab artinya berdoa. Demikian pula al-asad dalam bahasa Arab artinya hewan yang buas, muftaris, seperti yang kita kenal. Ini hakikat apa? Lughawi. Yang kedua hakikat syar'iyah. Hakikat syar'iyah maknanya adalah lafaz yang digunakan pada makna sebenarnya tapi dalam istilah syar'i. Ya, dalam istilah syar'i. Contoh, salat juga. Dalam istilah syar'i adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan niat dan cara tertentu. Salat yang kita amalkan selama ini. Ya. Maka salat ketika kita tinjau dari maknanya secara syar'i tidak boleh kita pahami secara bahasa lughawi, berdoa. Meskipun secara asal bahasa salat maknanya berdoa. Adapun secara syar'i amalan ibadah tertentu yang telah kita pahami. Nah, di sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya di dalam masalah ibadah, masalah muamalah, seringkali para ulama kita membahas definisi ini di awal pembahasan. Salat lughatan, ya, ad-du'a wa syar'an, amalan yang didahului oleh takbir, diakhiri dengan salam dan seterusnya. Demikian pula ketika membahas tentang haji, apa itu secara lughah, secara bahasa, al-qasdu, secara istilah amalan tertentu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, berangkat ke Baitullah dengan niat tertentu, dengan manasik tertentu. Ini hakikat apa? Lughawi dan syar'i. Yang ketiga hakikat urfiyah. Hakikat uruf. Apa uruf? Adat kebiasaan. Maknanya adalah lafaz yang digunakan pada makna yang sebenarnya dalam istilah kebiasaan masyarakat. Dalam istilah kebiasaan masyarakat. Misalnya kata daging. Kata daging. Secara bahasa adalah semua jenis daging binatang, baik darat maupun laut. Namun sudah menjadi istilah keumuman masyarakat bahwa lafaz daging hanya digunakan untuk binatang darat seperti kambing dan yang semisalnya, sapi, kerbau, unta. Dagingnya disebut apa? Daging. Ya, kalau ayam, ikan, dagingnya disebut ayam atau ikan. Nah ini secara apa? Uruf. Meskipun secara lughawi, secara bahasa daging ya apa daging secara bahasa? Hah? Isi. Hah? Bagian tubuh, tangan, bagian tubuh. Ini ya, kita ingat atas suatu ungkapan ya, minas sa'bi tawdihul wadih. Termasuk hal yang sulit menjelaskan yang sudah jelas. Ya, sudah jelas bingung semua. Daging itu apa? Coba didefinisikan. Bagian tubuh, isi, lemak tambah ya. Jadi kalau udah paham, udah jelas, kalau mau dijelaskan tambah sulit. Tapi kalau ungkapan yang sulit kita jelaskan, nah ini bisa.
Ya, ini ada istilah di dalam ungkapan bahasa Arab gitu ya. Minas sa'ab atau minas su'ubah tawdihu al-wadih. Taib, yang penting daging. Secara bahasa kita tahu. Adapun secara uruf sudah dibawa kepada daging binatang darat seperti kambing dan yang semisalnya. Contoh lain, ad-dabbah. Ad-dabbah yang dalam arti bahasa hakikat lugawinya berarti semua yang berjalan di muka bumi, termasuk manusia. Ya, termasuk manusia. Namun secara istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat berarti keledai atau himar saja. Ya. Jadi kata dabah menurut uruf masyarakat itu hanya dibatasi pada makna keledai atau himar saja. Apa bedanya keledai sama himar? Sama ya. Allahu a'lam bishawab. Kenapa al-mu'allif menyebutkan dua kata ini? Keledai atau himar. Harusnya keledai atau bighal mungkin gitu ya. Kalau bighal apa bighal? Peranakan kuda dan keledai. Nah, apakah bighal masuk di dalam dabah? Wallahu alam. Taib. Nah, kemudian membagi antara hakikat lugawi, syar'i, urfi, ini apa faedahnya? Kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullah taala. Faedah dari pembagian ini adalah bahwa kita harus membawa ucapan pada makna hakikinya yang sesuai. Kalau itu ucapan ahli bahasa, maka harus dibawa kepada hakikat lugawiyah. Begitu juga kalau itu ucapan Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta para ulama, maka harus dibawa pada makna hakikat syar'iyah. Nah, ini poin pentingnya ini. Ya. Jadi segala firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama kita maka harus dibawa kepada makna hakikat syariah. Begitu juga kalau ucapan keumuman masyarakat, maka harus dibawa kepada makna hakikat urfiyah. Dan ini biasanya terkait dengan masalah sumpah, janji dan yang semisalnya. Ya, ucapan-ucapan masyarakat yang beredar maka diberlakukan hakikat urfiyah. Apa yang mereka ucapkan apakah sesuai dengan uruf atau tidak ketika ia menyelisih sumpahnya misalnya. Nah ini. Nah, kemudian sebagai sebuah contoh, tatkala Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakah." Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan tunaikanlah salat dan bayarlah zakat. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Maka yang dimaksud dengan salat di sini adalah salat secara syar'i. Apa itu? Suatu amalan yang didahului oleh takbir, diakhiri dengan salam, dengan niat dan cara tertentu. Bukan sekedar berdoa saja sebagaimana hakikat lughawi. Jadi sudah kita bahas, salat secara bahasa, secara lugha artinya apa? Berdoa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dirikanlah salat, tidak boleh salat ini kita pahami sesuai dengan makna bahasa saja. Jadi maknanya apa? Cukup berdoa saja. Karena arti salat itu berdoa. Dirikanlah berdoa. Maka ini salah. Oleh karenanya sangat salah, oleh karena sangat salah fatal. Ya, sangat salah fatal orang-orang yang mengatakan bahwa salat itu hanya sekedar berdoa. Ada yang berpendapat seperti itu? Pernah dengar? Ada. Salat itu pokoknya berdoa saja. Wallahu alam. Apalagi kalau berdalil dengan ayat ini. Maka kesalahan yang sangat fatal. Juga yang dimaksud dengan zakat pada ayat ini adalah zakat secara syar'i.
bukan sekedar pensucian diri dengan berbagai cara lainnya. Zakat secara bahasa artinya apa? Mensucikan. Apa yang disucikan? Ya terserah, tergantung konteksnya. Ya, bisa mensucikan jiwa, bisa mensucikan pakaian secara bahasa. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan perintah Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita pahami secara syar'i. Yaitu ibadah tertentu dalam harta yang memiliki syarat dan ketentuan yang ada. Bukan sekedar pensucian diri dengan berbagai cara lainnya. Begitu pula saat Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Di dalam surat Ali Imran ayat ke-97. Allah berfirman yang artinya walillahi, dan bagi Allah, 'alan nasi, wajib atas manusia, hajjul bait, menunaikan haji ke rumah Allah, yaitu di Baitullah Al-Haram, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu menempuh jalannya. Ya, di sini makna haji adalah mengerjakan manasik tertentu pada waktu dan tempat tertentu dengan niat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, memakai pakaian ihram, kemudian memulai ihram, kemudian tawaf, sa'i, ya, wukuf di Arafah. Nah, ini apa? Haji secara syar'i. Dan tidak boleh dibawa kepada makna bahasanya semata, yaitu menuju. Apa artinya? Makna haji secara bahasa adalah al-qasdu, menuju, bermaksud. Ya, jadi nggak boleh kita artikan dan bagi Allah atas manusia menuju rumah Allah, al-bait, al-haram. Pokoknya kalau sudah ke Masjidil Haram sudah haji. Kenapa? Arti haji menuju. Nah, saya sudah menuju, bahkan sudah sampai. Terkait di sana tidak melakukan manasik haji, ya, nggak peduli kata mereka. Maka ini salah. Haji secara bahasa memang al-qasdu, menuju. Tapi yang dimaksud sudah secara istilah syar'i sudah menjadi suatu ibadah tertentu dengan ketentuan tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini titik beratnya adalah suatu ungkapan dalam syariat kita, baik dari firman Allah maupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita bawa kepada makna syar'i. Ini secara asal. Kenapa kita akan demikian? Karena ada beberapa lafaz-lafaz syar'i yang ternyata kalau kita bawa kepada makna syar'i tidak tepat. Contohnya salat tadi. Salat secara syar'i amal ibadah yang sudah kita pahami bersama, kita amalkan bersama. Secara bahasa apa? Salat, berdoa. Nah, ada di dalam Al-Quran perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk salat. Tetapi nggak mungkin kita pahami maknanya salat seperti yang kita amalkan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat At-Taubah ayat ke-103. Ya, surat At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ya, wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Wa shalli alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Surat At-Taubah ayat 103. Yang artinya, ambillah dari harta-harta mereka sedekah, yaitu zakat. Tutahhiruhum, yang dapat mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan dapat membersihkan mereka. Wa shalli alaihim, dan salatlah atas mereka. Shalli itu adalah fi'il amr dari shalla, yusalli salatan. Salatlah.
Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya salatmu itu membuat tenang mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tayyib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita pahami ayat ini sesuai dengan hakikat syar'i, berarti apa? Kita disuruh mensolati orang yang baru membayar zakat. Ya kan? Sholli alaihim, salatlah atas mereka. Bahkan ditegaskan sesungguhnya salatmu itu menenangkan mereka. Tapi apakah itu yang dipahami, yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mensolati orang yang membayar zakat? Jawabannya tidak. Karena kita enggak mungkin memahami ayat ini dengan hakikat syar'i, maka di sini berlaku dikembalikan kepada makna lughawi. Dan inilah yang ditafsirkan oleh para ulama kita. Di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ketika beliau mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan kecil-kecil ini. Wa qauluhu, dan firman Allah taala, wa sholli alaihim, dan salatlah atas mereka, ai ud'u lahum wastaghfir lahum. Maksudnya adalah doakan mereka dan mintakanlah ampun kepada mereka. Kama rawahu Muslimun fi sahihi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, an Abdullah bin Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa, qala, ia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza utiya bi sadaqati qaumin shalla alaihim, bahwasanya beliau ketika didatangkan sedekah kaum, maksudnya ada yang nyetor zakat kepada beliau, shalla alaihim, maka beliau pun apa? Salat kepada mereka. Maknanya mendoakan mereka. Ya, fa'atahu abi bi sadaqatihi, maka kata Abdullah bin Abi Aufa, maka ketika ayahku datang dengan bawa sedekahnya, bawa zakatnya, faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, salatlah ya, doakanlah atas Ali Abi Aufa. Maknanya, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada keluarga Abi Aufa. Nah, di sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya kembali kepada yang pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kalau suatu lafaz tidak mungkin kita bawa kepada suatu makna, katakanlah itu hakiki, ya, maka kita bawa kepada makna, katakanlah itu majazi. Kalau kita menetapkan adanya majaz, tapi sebenarnya bukan majaz ini. Karena apa? Sama-sama hakiki, cuman hakiki secara lughawi. Kalau kita tidak bisa memahami ayat, tidak bisa mengikmal, memfungsikan ayat secara syar'i, maka kita bawa kepada makna lughawi. Meskipun sebenarnya wallahu taala alam bisawab, ketika kita mengembalikan kepada makna lughawi ini bukan kita yang mengembalikan, tetapi siapa? Rasulullah SAW. Ya, jadi kita mengikuti pentafsiran Rasul SAW terhadap makna salat di dalam ayat itu. Intinya tetap saja ini sesuai dengan syar'i. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita sampaikan sebenarnya tidak terlepas dari mengikuti para salaf di dalam mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mau dibahas majasi, hakiki dan yang lain sebagainya, kalau di sana ada ulama salaf yang mentafsirkan sesuai dengan riwayat yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, maka pentafsiran mereka lebih layak untuk kita ikuti. Ya, ini terkait dengan masalah apa? Hukum asal suatu ucapan adalah hakiki, hakikat. Taib, yang kedua. Terus sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan tentang masalah hukum asal suatu ucapan dibawa kepada makna hakiki. Ada yang tanyakan?
Jika tidak ada, kita lanjutkan. Kaidah kedua, cabang kaidah. Idza ta'azzara i'malul kalami yuhmal. Apabila tidak mungkin memfungsikan sebuah ucapan, maka yuhmal, dihilangkan maknanya, artinya diabaikan. Dan ini kalau kita perhatikan, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya sesuai dengan penerapan kaidah induk ini ya, kaidah induk. I'malul kalam aula min ihmalihi. Kaidah induk, kaidah kubra yang ke-6. Memfungsikan ucapan lebih utama dibandingkan mengabaikannya. Jadi ucapan itu sebisa mungkin harus difungsikan. Nah, tapi kalau enggak bisa, bagaimana? Maka cabang kaidahnya adalah idza ta'azzara i'malul kalam yuhmal. Jika tidak mungkin memfungsikan suatu ucapan, maka diabaikan, dihilangkan maknanya. Makna kaidah, kalau tidak mungkin untuk membawa sebuah kalimat pada sebuah makna yang benar secara makna hakiki yang terbagi menjadi 3 tadi, lugawi, syar'i, dan urfi, maupun majazi, ya, gak bisa dibawa kepada makna hakiki, baik secara syar'i gak bisa, secara lugawi gak bisa, secara urfi juga gak bisa, dan juga tidak bisa kepada makna majazi, ya. Dan majaz pun juga ada syaratnya. Majaz itu tidak boleh sembarangan membuat suatu ucapan kemudian dipahami sendiri ini majaznya. Dan terkadang majaz itu berbeda-beda, perumpamaan itu berbeda-beda dari negeri satu dengan negeri yang lain. Contohnya ya, contohnya kalau ada wanita Indonesia diperumpamakan dengan apa? Kijang, kira-kira gimana? Kira-kira merasa tersanjung enggak? Kamu seperti kijang. Hah? Apa maksudnya? Gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab, ghazal itu suatu ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan keindahan wanita. Antikal ghazal. Nah ini. Dalam bahasa Arab, wanita itu akan tersanjung, menunjukkan keindahan. Nah sekarang untuk bahasa Indonesia tentu apa? Berbeda. Ya. Jadi kita harus menempatkan sesuai dengan apa maknanya. Dalam bahasa Arab, majaz untuk keindahan, kecantikan mungkin ghazal. Tapi kalau di Indonesia mungkin beda lagi. Nah ini, jangan sembarangan kita memajazkan sesuatu yang tidak ada kaitannya, yang tidak ada asal usulnya, maka tidak diterima sebagai suatu majaz. Nah, jadi kalau tidak mungkin dibawa kepada makna hakiki dan majazi, maka dianggap tidak pernah ada ucapan tersebut dan fungsinya tidak ada. Artinya ucapan itu nggak perlu ditanggapi, tidak ada status hukumnya, diabaikan. Ya. Sedangkan di antara sebab-sebab yang menjadikan sebuah ucapan tidak berfungsi adalah yang pertama, ini perincian, kemustahilan untuk dibawa kepada makna hakiki atau majazi. Sebagai contoh di atas, seseorang mengatakan tentang istrinya, ini adalah putriku. Ingat pembahasan ini? Halaman berapa? Di atas, tapi atasnya halaman kompor, bukan panci. 127. Nah, suami yang mengatakan tentang istrinya yang sudah jelas siapa bapak dan ibunya, dan juga umurnya lebih tua daripada dirinya, ini adalah putriku. Nah ini, dia seorang suami mengatakan kepada istrinya, ini adalah
putriku. Maka kalimat ini tidak mengandung makna sama sekali, baik hakiki maupun majazi. Ya, dan pernikahan mereka tetap sah. Karena gak mungkin istrinya itu anaknya. Karena sudah jelas diketahui siapa orang tuanya, apalagi umurnya lebih tua bagi dirinya. Dan juga tidak ada makna yang bisa dipahami secara majas. Apa majasnya? Seorang suami mengatakan kepada istrinya, ini anakku. Enggak ada. Apakah bermakna talak? Wallahu alam. Saya rasa tidak ada majas di dalam bahasa kita yang mengatakan seperti itu adalah talak. Wallahu alam. Jadi ya itu dianggap apa? Omong kosong, atau paling tidak itu dusta. Nah, status atau konsekuensi dari ucapannya apa? Tidak ada. Kenapa? Karena ucapan itu tidak ada yang bisa kita fungsikan. Dia dianggap sebagai omong kosong. Atau minimal tadi apa? Dusta. Selesai. Tidak berkonsekuensi hukum apapun. Ini tentang seorang suami mengatakan kepada istrinya, ini adalah putriku. Yang kedua, di antara sebab yang menjadikan sebuah ucapan itu tidak berfungsi, yaitu sebuah lafaz mushtarak yang tidak ada yang menguatkan salah satunya. Apa itu lafaz mushtarak? Kalimat mushtarak adalah sebuah lafaz yang mengandung arti banyak. Maksudnya banyak artinya. Jangan salah ya. Ya, mushtarak itu bukan banyak. Tapi mushtarak itu suatu lafaz yang memiliki beberapa arti. Banyak artinya. Seperti al-ain. Ainun dalam bahasa Arab bisa berarti mata, bisa berarti mata air, bisa berarti benda, ya, suatu benda. Nah ini, maka hukum lafaz semacam ini tidak boleh untuk ditentukan salah satu dari ketiga makna tersebut, sehingga ada sebuah qarinah, indikasi yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah salah satunya. Seperti kalau seseorang mengatakan nazartu bi aini, saya melihat dengan ainku, dengan ainku, maka yang dimaksud dengan mataku, mata saya. Maka maksudnya adalah ain yang berarti mata, bukan mata air dan juga bukan benda. Nah ini, jadi kata ain dengan konteks kalimat ini baru bisa kita pahami dengan jelas. Yang dimaksud ain adalah mata. Nah, namun kalau sebuah kalimat mushtarak tadi, ain contohnya, dan tidak ada satupun keterangan yang menguatkan salah satunya, maka harus didiamkan sampai ditemukan penguat. Sampai ditemukan apa? Penguat. Ya. Contohnya seseorang mengatakan ra'aitul ain, saya melihat ain. Ya, maka apa maknanya? Ditentukan dulu ain apa ini, ada nggak qarinahnya? Kalau tidak ada, maka diabaikan, tidak difungsikan. Terkait dengan masalah hukum misalnya, ketika seorang mengatakan, tapi ini juga harus dipahami dengan bahasa Arab ya, agak sulit ini. Apa misalnya? In wajadtul aina fa usalli arba'ina rakaatan. Jika saya menemukan ain, maka saya akan sholat 40 rakaat. Jika saya menemukan ain, maka saya akan sholat 40 rakaat. Apakah kalimat ini berfungsi? Apa fungsi? Mata air. Mana qarinah yang mengatakan itu mata air? Duh, saya enggak ngomong berwudu. Jika saya menemukan, atau lihat sajalah, in ra'aitul aina. Jika saya melihat ain, maka saya akan sholat. Ini apa, nazar ya? Misalnya orang bernazar, jika saya melihat ain saya akan sholat 40 rakaat. Nah, apakah kewajiban orang itu sholat 40 rakaat
ada kewajiban kalau dia melihat mata atau melihat mata air atau melihat ain sesuatu benda, ditunggu dulu. Adakah qarinah yang menunjukkan bahwa salah satu ain yang dimaksud adalah ain tertentu? Jika tidak ada, maka ucapannya dianggap muhmal, nggak dianggap. Ya, sampai nanti ketemu qarinah. Ternyata orang yang membawakan kisah itu menyebutkan orang ini sedang berada di camping, gitu misalnya. Sedang camping di hutan dan dia kesulitan air, lalu dia bersumpah, in wajadtul aina fa usolli arba'ina rakaat. Kalau saya nemukan air, saya akan bernazar salat 40 rakaat. Nah ini, nah kisah yang di depan ini belum diketahui sebelumnya. Maka sebelum ada kisah itu, orang ini tidak ada kewajiban apa-apa, atau tidak ada hukum yang bisa diputuskan apakah orang ini wajib menunaikan nazarnya atau tidak. Maka ditunggu yang dimaksud dengan ain apa, wallahu alam, saya nggak tahu. Maka seorang katakanlah mufti, ya kalau gitu saya nggak bisa menghukuminya. Apa ain yang dimaksud? Misalnya ada seorang kawan mengatakan, Ustadz, teman saya ada mengatakan kalau saya menemukan ain maka dia akan sholat 40 rakaat. Ain apa yang dimaksud? Wallahu alam. Ya saya nggak bisa jawab karena belum ditentukan, belum jelas ain yang dimaksud apa. Kalau dia melihat ain yang dimaksud adalah mata air, tapi ternyata yang dilihat ain mata, lihat mata temannya, ya belum berlaku, belum berlaku nazarnya. Maka sebelum ditentukan jelas apa maksud ain, maka tidak ada hukumnya. Jadi seorang mufti tidak boleh menentukan dia wajib menunaikan nazarnya sampai jelas. Ternyata kisahnya begini Ustaz, gini. Oh berarti ain yang dimaksud dengan qarinah ini, dengan indikasi ini adalah ainul mata air. Ketemu? Iya ketemu. Ya, maka berarti dia wajib menunaikan nazarnya. Ini contoh sederhana. Taib. Demikian pula kalimat al-mukhtar dalam bahasa Arab bisa berarti yang memilih, juga biasa berarti yang dipilih. Apa maknanya? Di dalam ilmu sharaf itu ada istilah isim fa'il dan isim maf'ul. Kata mukhtar itu adalah berasal dari fi'il ikhtara, yakhtaru ikhtiyaran. Isim fa'ilnya apa? Mukhtarun. Isim maf'ulnya mukhtarun. Jadi antara isim fa'il yang ikhtara artinya milih, berarti yang memilih dengan yang dipilih itu sama-sama mukhtar. Nah ini. Lalu kalau ada orang yang berkata huwal mukhtar, dialah orang yang mukhtar, maka tidak boleh diklaim salah satu maknanya sampai ada qarinah yang menguatkan salah satunya. Ya, jadi kata mukhtar itu lafzun mushtarakun, lafaz yang memiliki beberapa makna. Tidak boleh kita tentukan salah satunya kecuali harus ada indikasi yang kuat. Kalau ada indikasi yang kuat maka baru kita fungsikan kalam tersebut. Kalau tidak ada, kita tidak fungsikan. Ya, kita tidak memfungsikannya. Namun kalau ini dibawa kepada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka qarinah mukhtar ini kepada makna yang memilih atau yang dipilih? Yang dipilih. Makanya di antara kitab Sirah Nabawiyah itu ada yang berjudul Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. 6. Nabi yang dipilih. Dan pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu. Oh bukan Mukhtar ya, Al-Mustafa. Ingat saya. Saya bertanyakan mensifati Nabi dengan Mustafa apakah diperbolehkan? Maka diperbolehkan, dan ini sebagaimana penukilan para ulama kita
dan juga diambil dari istidlal ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan al-mukhtar. Nah, itu yang kedua. Jadi kalau ada lafaz mustarak belum bisa kita tentukan maknanya, maka kita diamkan, muhmal kalimat itu, tidak bisa difungsikan. Yang ketiga, yang C, kalimat itu tidak benar secara syar'i. Kalimat itu tidak benar secara syar'i. Seperti kalau ada seorang tua yang berkata kepada calon suami anaknya maknanya. Ya, orang tua berkata kepada calon suami. Coba dibaca. Ini bukan wanita tua berkata kepada calon suaminya, tapi orang tua berkata kepada calon suami anaknya. Apa itu? Saya jual anak wanitaku kepadamu. Ya, saya jual anak perempuanku kepadamu. Maka kalimat saya jual muhmal, wajib untuk kita abaikan, tidak bisa difungsikan, baik secara maknanya yang hakiki, yaitu apa? Benar-benar menjual, karena tidak boleh menjual anak. Ya, mau dianggap ini hakiki tetap tidak boleh. Saya jual anak saya. Ya, kemudian saya beli anakmu, saya beli anakmu, ini uangnya cash, sah ya, sah, mana anakmu tak bawa, batil. Dibawa kepada makna yang hakiki, batil, karena kalimat ini kalimat rusak, tidak bisa difungsikan sebagaimana makna hakiki maupun makna majazi. Apa itu? Ya, juga secara maknanya majazi, yaitu kalau dia menginginkan dengan ucapan itu sebagai akad nikah. Yang dimaksud saya jual itu adalah saya nikahkan. Maka ini juga batil. Ya, kenapa? Karena akad nikah tidak sah kecuali dengan lafaz nikah atau zawaj, menurut pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Atau kalau mau kita tambahkan, ya, tidak boleh, atau kita katakan ini juga batil. Kenapa? Karena tidak ada majas yang membenarkan jualan itu nikahkan. Yang ada saya jual, lo jual gue beli. Apa itu? Majas untuk apa? Ngajak tawuran. Ya. Kalau dia jual saya beli. Ya. Wallahi, kalau dia jual saya beli. Nah, ini ada sumpah ini. Dibawa kepada makna apa? Dilihat korennya, oh ternyata dua orang ini sedang bertikai. Ternyata di sana jual. Apa? Mukul, nantang. Dia nggak beli. Nah, dia nggak berani, mundur. Maka baru ada status hukum. Kalau itu terkait dengan sumpah, ya, dia tidak meladeni, dia tidak melawan, berarti dia wajib apa? Membayar kafarat. Nah ini, karena tidak mungkin membawa makna jual beli dalam konteks itu, karena nggak ada yang dijual. Ya, jual pukulan, jual beli serangan. Nah ini, ya, istilah-istilah seperti itu. Nah, itu majas yang masih mungkin lah, jual beli serangan, jual beli pukulan. Tapi jual anak dimaknai nikahkan anak, ada nggak majas yang membenarkan hal itu? Pernah ada? Kiasan, saya jual anakku kepada si fulan. Maknanya apa? Saya nikahkan anakku kepada si fulan. Ada secara bahasa Indonesia? Wallahu alam, tidak pernah tahu saya. Jadi batil karena ini bukan majas yang sah. Katakanlah ini majas yang sah juga enggak sah. Kenapa? Karena akad nikah tidak boleh kecuali dengan zawaj dan nikah. Nah ini, ya, maka memfungsikan ucapan seperti ini tidak bisa. Mau dibawa secara hakiki jualan anak enggak sah, batil. Mau dibawa secara makna majazi, katakanlah majasnya itu menjual anak menikahkan, juga batil. Jadi gadis itu tetap bukan milik siapa-siapa.
Ya, tayyib. Kemudian masuk waktu Isya sudah. Monggo, mungkin bisa ada terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Taib. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu yang keempat. Dari apa? Sebab-sebab yang menjadikan sebuah ucapan tidak berfungsi. Yaitu semacam kalau seseorang ucapan itu tidak terbukti dalam kenyataan. Ucapan itu tidak terbukti dalam kenyataan. Semacam kalau seseorang mengatakan saya telah memotong tanganku. Ya, saya telah memotong tanganku. Padahal kenyataan yang ada kedua tangannya masih utuh. Sedangkan kalimat memotong tidak mungkin dibawa kepada makna lainnya. Ya, tidak mungkin dibawa kepada makna lainnya. Untuk tangan yang namanya memotong, ya memotong. Adakah makna memotong majazi bagi tangan? Ada enggak? Jadi bagi memotong tangan itu makna majazinya ada. Ada enggak kira-kira? Kalau panjang tangan ada. Apa panjang tangan? Pencuri, ya, suka mencuri. Tapi kalau motong tangan, wallahu alam. Ya. Intinya kalimat ini dibawa kepada makna hakiki tidak benar karena tangannya masih utuh. Dan dibawa kepada makna majazi enggak ada. Apa makna majazinya memotong tangan? Tidak ada. Maka kalimat itu muhmal. Diabaikan, tidak perlu digubris. Tidak berfungsi. Nah ini. Ya, jadi kaidah yang kedua dari cabang kaidah induk
i'malul kalam aula min ihmalihi, yaitu apa? Idza ta'addara i'malul kalam yuhmal. Jika ucapan itu tidak bisa difungsikan dengan 4 sebab yang ada, maka kalimat itu muhmal, yuhmalu, diabaikan, tidak difungsikan sehingga dianggap tidak terjadi apa-apa, yang tidak berkonsekuensi hukum apapun juga. Wallahu taala a'lam bissawab. Taib, adapun kaidah ketiga dari cabang kaidah ini mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Nah, di sini ada pertanyaan. Jika seorang perempuan saat menikah sudah punya rumah atas nama dia sendiri, lalu setelah menikah suaminya merenovasi rumah tersebut, jika mereka bercerai, apakah rumah itu menjadi harta gonogini dan sang istri harus memberikan bagian untuk mantan suaminya? Menurut syar'i, yang harus diberikan kepada mantan suami hanya biaya renovasi. Itu pun kalau suaminya ketika merenovasi tersebut tidak meniatkan ini hibah, ya, tidak meniatkan. Artinya kalau tidak ada ucapan apapun, pokoknya ngerenovasi rumah istrinya, maka itu dianggap biaya renovasi itu hak miliknya. Hak milik siapa? Suami. Rumah tetap milik istrinya. Rumah malah tetap milik istri. Lah kalau nggak tahu berapa biayanya dulu, ya dikira-kira, dicari jalan tengah. Ya, kalau perlu suruh ngitung siapa ahlinya. Yang direnovasi dulu apa Pak? Ini. Oh, ini kemungkinan sekarang sekian juta. Garap ini. Ya sudah, istrinya mengembalikan uang sekian juta. Karena harta gonogini tidak ada di dalam Islam. Apa harta gonogini? Ya? Hah? Harta rebutan. Apa harta gonogini? Menurut negara apa harta gonogini? Loh, iya loh. Ada pembahasannya. Ya. Jadi kalau mereka menuntut ke apa istilahnya, ke hukum dalam artian ke pengadilan, tidak diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan diputuskan harta gonogini. Jadi kalau duanya ngeyel, ayo kita ke pengadilan saja, yang menang suaminya dapat separuh harta. Tidak, afwan. Harta gonogini yang saya pahami yaitu harta yang dimiliki oleh suami istri setelah mereka menikah. Jadi kalau harta itu bawaan, istri bawa harta kemudian menikah dengan suaminya, maka harta yang dimiliki setelah pernikahan itu harta gonogini. Ya, ternyata beli tanah sebelah, meskipun itu uang istrinya, menurut negara itu harta gonogini, dibagi 2. Suami yang beli juga sama. Nah ini, kecuali harta warisan, itu milik pribadi. Milik pribadi. Ya. Masya Allah. Pribadi memiliki semua. Ya. Nah, tapi kalau itu harta bawaan sudah. Maka dari itu, perhatikan, harta gonogini ini misalnya istri bawa rumah, belum nikah sudah punya rumah, setelah nikah rumahnya dijual, dibelikan rumah baru, harta gonogini. Ini menurut perundang-undangan negara kita. Tapi menurut syar'i yaitu harta istri, dijual dapat uang, dibelikan lagi, yaitu harta istri. Suami tidak berhak sedikit pun juga. Ya, nah, jadi biaya renovasi itulah yang dikembalikan oleh si istri. Wallahu a'lam shawab. Bagaimana menyikapi ikhtilaf? Ikhtilaf mungkin maksudnya ya.
beda huruf, beda makna. Iktilaf itu bersatu. Iktilaf, ya, merangkul, mengambil hati. Ta'lif, justru membuat orang bersatu, berkumpul. Tapi kalau ikhtilaf, berbeda pendapat. Mungkin ini maknanya ikhtilaf. Nah, bagaimana menyikapi ikhtilaf, perbedaan pandangan para ulama salaf untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari? Ini pertanyaan yang sangat umum ya. Ya, tapi di sini diikat dengan para ulama salaf. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah berbicara dengan para ulama salaf, maka khilaf mereka adalah khilaf mu'tabar. Khilaf yang dianggap. Ya, yang mana tidak boleh bagi kita untuk, bahasa kita ya, memastikan pihak yang bertentangan dengan kita ini salah, kita yang benar, memaksakan pendapat ya. Karena apa? Para ulama kita, khususnya para ulama salaf, mereka ketika berbeda pendapat, maka mereka membawakan dalil, mereka memahami dalil meskipun sudut pandang mereka berbeda. Maka kita kenal ada mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah atau Ahnaf, Malikiyah, yang mereka semua berbeda pendapat di dalam sebagian perkara agama. Nah, kita tidak boleh saling memaksakan pendapat. Kalau kamu nggak ikuti pendapat saya, maka kamu saya hajar. Nah ini, kamu saya bid'ahkan, kamu bukan ahlus sunnah. Ya, terlebih para ulama kita khilaf itu kebanyakan di dalam masalah furu', masalah ibadah, masalah muamalah, bukan masalah usul, bukan masalah prinsip, bukan masalah akidah. Kebanyakan seperti itu. Jadi masalah ini kita sikapi dengan biasa saja. Ya, yang membahas suatu ilmu agama kemudian dia merasa lebih cenderung kepada pendapatnya sahabat Ibnu Abbas misalnya, ya sudah dia amalkan. Adapun ketika kawannya memilih pendapat Aisyah dalam suatu perkara yang menyelisih pendapatnya Ibnu Abbas, ya silahkan. Tidak boleh saling membenci dan saling menghajar di dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Taib ma'asyar muslimin, ada lagi yang tanyakan mungkin? Ya. Saya awal dari perkataan misalnya kita dengan diri kita dan juga keluarga kita punya, oh ini semua anak punya saya, itu anak sulung saya. Jadi kita menjadi istri itu sebagai anak sulung, apakah yang bernama gasnya ada konsekuensinya dalam hukum atau mungkin sebaliknya, ketika misalnya kita sama anak itu, kita di sini semuanya itu anak-anak itu, atau kadang-kadang anak-anaknya itu gimana? Anaknya ibu itu, maksudnya kan karena kita semua di rumah itu pelihara istri kita. Jadi termasuk kita gitu. Ya. Ah. Atau kadang-kadang kita membicarakan ibu itu nyebut suaminya kan anaknya itu Anak gede, bayi gede gitu ya. Tapi biasanya ungkapannya bayi gede. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang apakah benar-benar itu bermakna majazi? Sekarang tadi itu anak sulung saya, maksudnya istri. Apa majazi yang dianggap di situ? Ini kalimat ini berlaku atau cuman hanya antum yang memahami seperti itu? Membuat majaz sendiri berarti. Bayi gede katakanlah. Ya. Tidak ada konsekuensi hukum apa-apa. Ya. Katakanlah itu bermakna majazi karena ya laki-laki itu kadang-kadang ngerengek ke istrinya, ya. Jadi seakan-akan bayi gede. Maka wallahu a'lam bishawab. Misalnya gimana misalnya?
Saya kalimat yang pas karena ini terkait dengan konsekuensi hukum. Kalau cuma sekedar menceritakan, maka tidak ada hukum syar'i dalam artian misalnya berarti dia sudah nggak ngakui suaminya, nggak ngakui istrinya gitu. Anaknya, istri. Nah maka dari itu, ya, yang dikhawatirkan apa? Apakah yang dikhawatirkan berarti si suami anak mbarep ini berarti sudah nggak dianggap suami gitu? Apakah dengan ucapan suaminya itu sebagai anak mbarep berarti dianggap sudah nggak suaminya? Oh, maksudnya zihar. Ya kamu itu ibuku. Kamu itu ibuku. Jadi menganggap iya makna majasi. Jadi dia meyakini. Jadi begini, zihar itu terkait juga dengan masalah keyakinan. Jadi seorang suami sudah menempatkan, memposisikan istrinya sebagai ibunya, sehingga apa? Yang namanya ibu ya tidak boleh untuk digauli. Ya, kamu itu ibuku. Jadi nggak ada hak untuk ini, hak untuk itu. Nah itu baru dianggap zihar. Nah dalam bahasa Arab itu dengan bahasa zohar, antika zahri ummi, disebut al-mudhah zihar, disebut zihar, ya, disebut zihar. Adapun di dalam ucapan tadi wallahu alam insyaallah tidak termasuk ya. Ya, ketika seorang suami mengatakan itu anakku, katakanlah putriku yang terbesar. Ya, karena melihat dari sisi apa? Saya memberikan nafkah kepada semuanya. Tidak ada sama sekali terbesit putrinya yang dengannya haram untuk kumpul, nggak ada. Ya, maka wallahu alam tidak ada konsekuensi hukum apa-apa. Tidak ada konsekuensi hukum apa-apa. Nah, dibalik. Dia sudah bukan istri. Kamu seperti ibu gitu lah. Iya, kamu ini seperti ibu, suka ngomel, nah gitu ya. Kamu seperti ibu cerewet, maka ini bukan zihar insyaallah yang sahih. Kenapa? Karena sisi menyamakan dengan ibu pada sifat cerewetnya, pintar masaknya, suka menangisnya, bukan pada apa? Ibu yang tidak boleh untuk kita kumpul dengannya. Nah ini, wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaallah bukan termasuk zihar, ya, bukan termasuk zihar. Jadi memang sih kalau dalam ungkapan bahasa Arab ketika seorang mengatakan antika dhahri ummi ini sudah zihar. Karena yang dipahami di dalam bahasa Arab, ya, ketika seorang mengatakan antika dhahri ummi itu sudah menganggap istrinya sebagai ibunya. Benar-benar istrinya itu sudah dianggap ibunya, bukan istrinya lagi. Bukannya sekedar perumpamaan dari satu sifat, tapi sudah dianggap ibunya yang tidak boleh untuk dikumpuli, ya sudah dianggap ibunya. Nah ini tidak diceraikan tapi dianggap ibunya. Nah ini wallahu a'lam bishawab. Tayyib, mungkin kita akhiri ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.